Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa di pembelajaran pendidikan agama Islam tentang materi pada mencari berkah dengan mawaris. Kali ini kita melihat dari mawaris. Ibu mungkin tidak akan menjelaskan dari awal karena kalian setelah dilihat dari hasil tes web di web gitu ya, di web Semenspal, nilai kalian semuanya bagus dan berarti kalian sudah bisa menjawab soal-soal tentang ruang lingkup mawaris, dan mulai dari pengertian, kemudian sebab-sebab mendapat harta waris, sebab-sebab terhalang tidak mendapatkan harta waris, sebab ahli waris siapa dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, jika ada semua siapa aja yang berhak atas harta waris. Kemudian juga sudah kalian juga lihat dari hijab gitu. Hijab itu adalah orang-orang yang terhalang mendapatkan harta waris gitu. Kemudian kewajiban atas harta waris dikeluarkan apanya, lalu kita bagikan. Kemudian sudah melihat dari ahli waris laki-laki, ahli waris perempuan. Jika ada semuanya, maka yang berhak itu hanya dari pihak perempuan siapa aja dan pihak laki-laki siapa aja, dan kalian sudah bisa menjawabnya, nilainya semuanya bagus ya. Alhamdulillah, terima kasih kalian tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan seperti ini. Selanjutnya kita ke pembagian harta waris. Juga ada yang dimaksud dengan pengelompokan dawi purud ya. Dawi purud itu siapa saja, yaitu hak waris yang statusnya itu mendapatkan harta waris. Ketentuannya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka ini ada yang mendapat setengah, ada yang mendapat 1/4, 1/6, 1/8, 1/3, dan 2/3 dari harta warisan. Dan ini siapa yang menentukannya? Ini langsung dari Allah ya. Redaksinya dari Al-Quran, adanya di dalam surat An-Nisa semuanya gitu. Nah, anakku sekalian, kita juga lihat dari status asobah. Asobah ini apa sih asobah? Asobah ini adalah seorang yang statusnya mendapat sebagian harta atau semua harta. Jika si mayat itu meninggalnya itu tidak meninggalkan dawi purud, tidak meninggalkan orang-orang yang termasuk status sebagai dawi purud, maka itu haknya untuk semuanya bisa mendapatkan harta warisnya. Tapi jika si mayat meninggalkan dawi purud, maka dibagi dulu, diambil dulu dawi purudnya, maka nanti sisanya menjadi hak si asobah bin nafsi dan asobah bin bergoir gitu ya. Nah, kita lihat sebelum kesini nanti kita lihat ada yang juga tadi kan tentang terhalang ya, terhijab gitu. Itu orang yang terhalang mendapatkan harta waris gitu ya. Di antaranya yaitu orang yang harusnya mendapatkan harta tetapi menjadi terhalang gitu. Apa saja ini? Ada macamnya ya. Ada yang karena terhijab nukson dan ada juga terhijab hirman di sini. Orang yang terhijab nukson itu adalah orang sebetulnya dia itu dalam rentetan ahli waris itu termasuk, tetapi karena ada yang menghalangi dia berkurang haknya. Contoh, misalnya seorang suami dalam dawil purud, karena suami kelompoknya termasuk kepada kelompok dawil purud ya. Berapa bagian suami dalam Al-Quran surat An-Nisa itu? Suami itu mendapatkan setengah harta istrinya jika istrinya tidak meninggalkan anak ya gitu. Tapi jika istri yang meninggalnya itu meninggalkan anak, baik itu dari perkawinan dengan suaminya atau dari yang dulu, tetapi ada anak istrinya itu, maka suaminya berkurang menjadi 1/4 bagian dari harta istrinya. Nah, itu kemudian seorang istri kemudian ditinggalkan oleh suaminya. Jika suaminya yang meninggal dunia tidak memiliki anak, tidak meninggalkan anak, maka si istrinya mendapatkan harta warisan itu 1/4 dari harta suaminya. Ya. Tetapi jika suaminya meninggalkan anak, maka istrinya berkurang menjadi 1/8 dari harta suaminya. Nah, berkurangnya bagian harta harusnya tadi setengah menjadi 1/4 untuk suami, kemudian yang istri harusnya 1/4 menjadi 1/8 karena ada anak si mayat, maka berkurangnya bagian ini disebut
statusnya terhijab nukson, itu berkurang. Nah, kemudian ada yang terhijab hirman. Kalau terhijab hirman itu statusnya itu menjadi hilang, sama sekali tidak mendapatkan bagian apa-apa dari si mayat. Contoh, seorang mayat memiliki adik kandung laki-laki, tetapi karena ada anak laki-laki, maka dia akan terhijab gitu, terhijab, terhalang semuanya gitu. Jadi itu bisa menghalangi. Siapa saja yang termasuk kepada yang bisa menghijab itu banyak ya, nanti termasuk kepada itu ketika dia ada asobah gitu ya. Nah, atau ada yang lebih terdekat. Seperti tadi kan dijelaskan hak waris perempuan itu ada berapa puluh, ada laki-laki ada berapa, maka jika ada semuanya maka sedikit yang ada kan yang dapatnya itu. Hanya suami, istri, anak, ayah, ibu gitu kan. Itu dari adik sudah tidak dapat gitu kan. Nah, ini terhijab semuanya, itu hilang itu namanya terhijab hirman statusnya. Baik anakku sekalian, kita lihat tadi ke pembagian ada asobah binafsi, asobah bil goir. Siapa sih asobah binafsi? Sebetulnya ini anak asobah yang termasuk pada kelompok asobah itu ada 12 ya. Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek dan sebagainya. Tetapi jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki semuanya terhijab. Tidak ada hanya anak laki-laki saja yang menjadi asobah binafsi. Kemudian asobah bil goir itu apa? Asobah bil goir itu adalah dia itu statusnya menjadi asobah karena ada yang mendampinginya. Misalnya contoh begini. Seorang mayat meninggal dan meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, atau meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Jumlahnya berapa kita nggak tahu. Kalau kita tentukan aja satu aja, misalnya anak laki-laki satu, anak perempuan satu. Nah, sebetulnya jika si mayat tidak meninggalkan anak laki-laki, maka anak perempuan itu menjadi dawi purud harusnya. Ya, dan asobahnya siapa? Jika si mayatnya ada ayahnya, maka yang menjadi asobah menjadi ayahnya si mayat. Kalau tidak ada punya anak laki-laki, dan anak perempuannya menjadi dawi purud gitu. Berapa bagiannya? Kalau anak perempuannya tunggal, maka setengah dari harta waris orang tuanya yang meninggal si mayat. Kalau anak perempuannya lebih dari 2 atau lebih, maka 2/3 dari harta si mayat gitu. Tapi kalau ada anak laki-laki, maka anak perempuan menjadi asobah bil goir. Bagiannya tidak dawi purud lagi, nanti aja melihat sisa hartanya gitu. Dengan ketentuan anak laki-laki itu 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ya. Pegang, laki-laki 2 bagian, perempuan satu bagian gitu. Jadi pembagiannya nanti setelah diambil dari dawi purud juga. Kita lihat contoh berikut ini. Kita masuk ke penghitungan anak-anakku sekalian. Tetap semangat ya, masih tetap semangat ya. Kita lihat dari soal, lihat ke perhitungan, mulai masuk ke perhitungan ya, karena supaya kalian paham. Nah, dalam soal Pak Ridwan meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris sebesar 100 juta rupiah. Harta tersebut dikeluarkan kewajibannya. Yang pertama zakatnya 2,5% ya dari hartanya. Kemudian Pak Ridwan itu memiliki utang sebesar 250.000. Kemudian Pak Ridwan pengurusan jenazahnya itu, jadi kalau pengurusan jenazah itu harus diambil dari harta waris ya, harta peninggalannya. Itu Pak Ridwan itu menghabiskan dana sebesar 1 juta misalnya, karena dia tidak sakit dulu misalnya gitu ya, 1 juta. Kemudian wasiatnya itu Pak Ridwan minta dibelikan misalnya Al-Quran atau apa ke masjid sebesar 250.000 misalnya. Nah, ini keluarkan dulu sebelum kita bagikan kepada ahli waris. Nah, kita lihat hitungannya. Kemudian Pak Ridwan meninggalkan ahli waris siapa aja? Seorang istri, seorang istri, bapak, ibu, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Tentukan berapa bagian masing-masing dan tentukan status ahli waris. Nah, kita sebelum dibagikan, kita harus tahu dulu statusnya masing-masing ya. Yang pertama, keluarkan kewajibannya dulu. Tadi sudah diambil. Zakatnya 2,5% dari 100 juta berarti 2.500.000. Kemudian pemulasarannya 1 juta. Hutangnya 250 dan wasiatnya 250 ya. Ini jumlahkan, kalau kita jumlahkan menjadi 4 juta rupiah. Jadi 100 juta diambil 4 juta, sisanya 96 juta. Nah, kemudian status ahli waris sekarang, lihat dulu status warisnya. Kita lihat. Nah,
Ahli warisnya apa? Kalau bapak sebagai apa, DF? Bapak sebagai dawi purud, yaitu haknya bagiannya langsung ditentukan oleh Al-Quran. Berapa kata Al-Quran? Bapaknya itu dapat 1/6. Kenapa? Karena ada anak. Nah itu dalam surat An-Nisa ya. Kemudian ibu juga dawi purud, tidak bisa ngegugat, tidak boleh dikurangi dan apa-apa. Ini harus segitu keluarin berapa? 1/6. Sama ya. Karena apa? Karena si mayat ada anak gitu. Kemudian istri mendapat 1/8 kata dawi purudnya itu ya, ketentuan dalam Al-Quran itu. Kenapa? Karena karena Pak Ridwannya itu meninggalkan anak tadi ya, anaknya ada anak laki-laki, anak perempuan gitu. Itu ada statusnya. Baru setelah kita lihat statusnya masing-masing, kita ambil statusnya. Anak laki-laki apa? Asobah bin nabsi. Dua anak perempuan sebagai asobah bil goir, karena di anak perempuan itu terbawa asobah itu karena kehadiran anak laki-laki dari si mayat gitu. Nah kita lihat dulu setelah diketahui status masing-masing, baru kita ambil dulu kewajiban harta atas harta waris sebelum dibagikan. Kita ambil menjadi tadi jumlahnya harta warisnya itu 100 juta dikurangi 4 juta, pengeluaran kewajibannya itu menjadi 96 juta sisanya. Nah, ahli warisnya bapak 1/6 kali 96 juta berapa? Sama dengan 16 juta. Ibu 1/6 juga kali 96 juta, hasilnya berapa? 16 juta. Istri 1/8 kali 96 juta, hasilnya 12 juta. Jumlahkan semuanya, maka 44 juta. 96 juta dikurangi 44 juta, maka hasilnya 52 juta. Untuk siapa? Nanti untuk asobah. Nah ini kalau asobah itu penghitungannya nggak seperti berapa-berapa, tapi nanti aja lihat situasi. Tapi dengan ketentuan laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian gitu. Kita lihat nih, di 56 juta itu kita bagikan kepada 1 anak laki-laki, tadi tuh ya 2 anak perempuan. Kita lihat di bawah. Lihat nih. Anak laki-laki 1 kali 2. Kenapa 1 kali 2? Karena anak laki-lakinya 1, duanya 2 bagian, jadi hasilnya 2. Kemudian kita lihat lagi 2 anak perempuan, 2 kali 1, 2 anak perempuan kali 1 bagian sama dengan 2. Ya ini 2. Kita lihat ini ya, nih kita lihat 2. Jadi hasilnya 2/4, asal masalahnya menjadi 4, asal masalah menjadi 4 nih. Jadi 2/4 kali 52 juta, hasilnya 26 juta untuk 1 anak laki-laki. Yang untuk perempuan adalah kita lihat anak perempuan itu 2 anak perempuan, 2 anak perempuan kali 1 bagian sama dengan 2. 2/4 asal masalahnya menjadi 4 kali 52 juta itu 26 juta. Nah, jadi berapakah bagiannya masing-masing? 1 anak laki-laki adalah mendapatkan 26 juta dan 1 anak perempuan ada 26 juta, dibagi 2 hasilnya 13 juta rupiah. Jadi itulah untuk asobah bin nafsinya itu laki-laki, 1 anak laki-laki kebagian 26 juta dan 1 anak perempuannya 13 juta rupiah. Ya itu dari segi pembagiannya. Harus diingat ini dari asal masalah ya. Dari kalau ada penghitungan asobah maka lihat asal masalahnya. Berarti ya laki-laki itu 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kita lihat nih dari soal kedua. Pak Komar meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris sebesar 200 juta. Hal tersebut dikeluarkan kewajibannya antara lain zakatnya 2,5% tetap, hutangnya menjadi 500.000, pengurusan jenazahnya 2 juta dan wasiatnya sebesar 500.000. Pak Komar meninggalkan ahli waris sama ya kayak tadi, ibunya, bapaknya, tapi yang beda anak perempuannya 4 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Sama teknisnya kayak tadi, kita tentukan dulu masing-masing ininya apa, status warisnya dulu dan keluarkan juga kewajibannya. Kalau kita lihat hitung-hitung tadi 2,5% dari 200 juta yaitu 5 juta untuk zakatnya, hartanya itu hanya harta Pak Komar. Hutangnya itu Pak Komar dapat 500.000, kemudian pengurusan jenazah menghabiskan 2 juta dan wasiatnya dapat 500.000. Jadi jumlahnya harus dikeluarkan kewajiban atas harta itu ada sebesar 8 juta rupiah. Sebelum dibagikan nih keluarkan dulu. Jadi kalau kita hitung 200 juta dikurangi 8 juta rupiah hasilnya 192 juta rupiah.
Kita lihat juga status ahli warisnya. Bapak DF Dawi Purud dapatnya berapa? 1/6 dalam Al-Quran itu ya. Ibu Dawi Purud juga dapatnya 1/6 juga, dan istri Dawi Purud dapatnya 1/8. Nah, 2 anak laki-laki mestinya jadi asbab bin nafsi, kemudian 4 anak perempuannya juga asobah bil goir ya. Ini maaf, ini yang bukan ini 2 anak laki-laki, ini bukan 2 anak perempuan, 4 anak perempuan ya. Ini 4 ya, salah ya. Ini 4 anak perempuan nih, yang ini nih. 4 anak. Di sini 4 anak perempuan ya. Oh, ini salah ketik nih, tipoid nih ya. Hati ya, ini ya, nih. Yang ini anak 4 anak perempuan nih, salah nih. Nah, jadi kita lihat ya. Maaf. Kita coret ya nanti. Jadi bapaknya itu bapaknya itu sebagai Dawi Purud 1/6 kali 152 juta menjadi 32 juta. Ibu 1/6 juga sama, yaitu kali 152 juta, hasilnya 32 juta rupiah, sama ya. Kemudian untuk ini kecilnya susah kelihatan. Nah, udah ya. Nah, untuk istrinya 1/8 kali 152 juta, hasilnya 24 juta. Jumlahkan semuanya, keluar diambil Dawi Purud sebesar 88 juta rupiah, sisanya 104 juta. Kita bagikan harta Pak Komar itu yang 104 juta itu kepada 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan nih. Dia anak jumlahnya 6 ya gitu. Yang kita harus pahami adalah asal masalahnya nih. Kita lihat di bawah. Dengan ketentuan 1 anak laki-laki 2 bagian, 1 anak perempuan 1 bagian, berbanding 2 berbanding 1 ya. Jadi 2 anak laki-laki 2 kali 2 bagian adalah 4, dan 4 anak perempuan adalah 4 kali 1 bagian sama dengan 4. Jadi kita menggunakan asal masalah itu menjadi 8 asal masalah ya. Jadi 4/8, nah kali 104 juta, hasilnya 52 juta untuk 2 anak laki-laki nih. Sekali lagi 52 juta ini untuk 2 anak laki-laki. Kemudian untuk 4 anak perempuan 4/8 ya kali 104 juta sama dengan 52 juta ini untuk 4 anak perempuan. Jadi kalau begitu berapa masing-masingnya gitu. Tinggal dibagi, 1 anak laki-laki adalah 52 juta dibagi 2. Maka 1 anak laki-laki mendapat 26 juta rupiah dari harta Pak Komar itu. Kemudian 1 anak perempuan berapa? 1 anak perempuan itu adalah sebesar 52 juta dibagi 4. Jadi hasilnya 13 juta rupiah. Jadi 1 anak laki-laki itu asbab bin nafsnya 26 juta, dan 1 anak perempuan itu hanya 13 juta rupiah. Jadi kalau asobah itu sangat kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Tapi misalnya gini, kalau begini bagaimana Bu? Pak Komar itu tidak meninggalkan ibunya, tidak meninggalkan bapaknya, tidak meninggalkan anak perempuannya, tapi hanya anak laki-laki 1. Nah, berarti jadi ahli waris sudah tidak ada semua. Maka anak laki-laki lah yang berhak atas harta warisnya. Di situ kalau asobah maya, kalau tidak ada kehadiran Dawi Purud, si mayat itu sudah tidak ada Dawi Purud pokoknya mah ya. Tidak semuanya, jadi ke asobah semua ya. Jadi anak laki-laki itu tidak memiliki status Dawi Purud, tapi asobah. Kalau anak perempuan mah kadang bisa Dawi Purud. Misalnya kalau si mayat meninggal dunia punya anak 1 perempuan, maka si anak perempuan itu Dawi Purudnya hanya setengah dari harta orang tuanya gitu. Kalau 2 anak perempuan atau lebih, itu 2/3 dari harta orang tuanya. Itu ya. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngerekam ya?